Saudaraku pendengar NTA FM, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini dari Jalan Empu Berada nomor 11 Kemlayan, Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Pertanyaan dari brosur sementara belum ada. Ada pertanyaan? 12 Maret. Ya. Mengenai bacaan basmalah dan ta'awudz dalam sholat. Apakah dibaca sebelum kita takbiratul ihram ataukah setelah takbiratul ihram, Ustaz? Apa kuwi? Mengenai bacaan basmalah dan ta'awudz dalam sholat. Apakah dibaca sebelum kita takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram? Jadi takbiratul ihram ta'awudz itu dibaca ketika kamu akan membaca Al-Qur'an. Ya, ketika akan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dibaca di dalam sholat pada waktu membaca Al-Fatihah. Maka membaca iftitah tidak usah pakai ta'awudz. Allahumma ba'id baini wa baina, tidak usah ta'awudz. Ta'awudznya nanti setelah membaca selesai iftitah baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kamu baca lagi nanti, buka brosur tuntunan salat atau beli buku tuntunan salat, di situ sudah dijelaskan. Adapun basmalah bisa ada yang membaca. Nabi sering membaca. Ada kalanya jahar, bisa didengar oleh makmumnya, tapi Nabi kebanyakan membaca basmalah dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang didengar, tapi suatu saat tidak didengar. Maka orang membaca bismillah sebelum Al-Fatihah itu dibaca jahar juga boleh, dibaca sir juga betul. Itu kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apalagi? Apa yang harus saya lakukan kepada teman yang terbukti melanggar ajaran Islam? Karena teman saya itu orang yang belak-belakan membuncengkan wanita yang bukan muhrim atau pacarnya. Karena apabila saya tegur, anak tersebut selalu memojokkan saya, lantaran saya dulu juga bekas orang nakal, Ustaz. Tapi sudah bekas toh? Kalau bekas orang nakal berarti nakalnya sudah hilang, tinggal bekas saja. Ya dah? Nah sekarang kamu sembuh nakal bagaimana? Karena ngaji, kancamu jangan ngaji ben mari dewe. Sebab menggoncengkan wanita itu seneng kok kamu tegur itu gimana? Nah, dia merasa senang. Yang kedua mungkin dia ada unsur-unsur menolong, kan gitu dah. Nah, maka kalau dia tidak mengerti apa yang dia lakukan itu satu perbuatan yang dirasa benar, maka diingatkan, dia tidak mau surut, wong benar. Maka diajak ngaji, dingertikan tentang agama. Kalau dia orang Islam, kalau bukan orang Islam ya tidak bisa. Kalau dia orang Islam, dingertikan aturan Islam. Jadi Islam itu tidak hanya sekedar sholat, puasa, haji, tidak, banyak aturan-aturan Islam yang mesti harus dilakukan oleh umat Islam. Termasuk dalam pergaulan itu tadi. Mahram dan bukan mahram harus dijaga. Maka kalau dia ngerti tentang Islam dan taat menjadi orang Islam yang baik, tentu dia akan berhenti yang begitu. Maka dingertikan saja tentang Islam. Apalagi? Apakah ada tuntunannya membaca astagfirullah apabila menguap, Ustaz? Tidak ada. Dan tuntunannya kalau menguap itu supaya ditutup, jangan bersuara. Baca astagfirullahaladzim atau apa, tidak ada bacaan setelah menguap itu tidak ada. Yang ada bacaan alhamdulillah setelah bersin. Apalagi? Apabila ketika sholat tiba-tiba keluar cairan, yakin bukan kencing, mungkin wadi atau madhi, apakah sholatnya harus diulangi, Ustaz? Orang mong sholate, wudune harus diulangi. Itu namanya wudunya batal.
Karena batal wudu tidak harus mengulang sholat saja, diulang dari wudunya. Wudunya batal itu. Karena wudu batal maka wudu lagi baru sholat. Dan itu najis. Kalau wadi atau mandi kan najis. Dibersihkan dulu wudu, dibersihkan dulu baru wudu. Setelah wudu baru sholat, gitu loh. Masih ada? Apabila keluar madhi di tempat umum dan baru bisa dibersihkan kalau sudah pulang, bagaimana? Apakah berdosa karena membawa najis kemana-mana, Ustaz? Gimana? Apabila keluar madhi di tempat umum dan baru bisa dibersihkan kalau sudah pulang, apakah berdosa karena membawa najis kemana-mana, Ustaz? Oh tidak, karena terpaksa itu. Apa kamu terus akan kamu buang celanamu, kamu telanjang. Ya karena ini terpaksa toh. Setelah sampai di rumah segera ganti nanti. Apalagi doa al-maksurat atau rangkaian doa waktu pagi dan sore. Adakah hadis yang menguatkannya, Ustaz? kamu lihat saja doa-doa al-maksurat itu rangkaian doa yang disusun oleh Hasan al-Banna. Itu rangkaian doa, bukan dari susunan dari Nabi, bukan. Bukan susunan dari Nabi. Kalau ingin mengamalkan doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah, di situ sudah ada buku kumpulan doa itu. MTA juga menerbitkan buku tuntunan doa itu. Tapi kalau kamu mau doa seperti itu, ya boleh aja doa, tapi tidak harus semacam susunannya harus ini terus ini, enggak, itu bukan aturan yang disusun oleh Nabi. Kita doa boleh saja, mana yang ada tuntunannya, kalau itu jelas dijelaskan ada dasarnya, boleh kamu berdoa seperti itu. Jadi rangkaian-rangkaian doa itu kalau memang itu ada dasarnya dari Nabi, boleh. Tapi itu yang ada itu susunan dari seseorang aja. Artinya jangan dianggap itu dari Nabi, itu bukan. Susunan-susunan seperti itu. Tapi kamu boleh enggak doa? Boleh aja seperti itu, asal ada dasarnya semuanya itu. Apalagi? Seorang wanita berceramah itu apakah boleh, Ustaz? Boleh. Boleh, kalau memang ceramah diperlukan. Kalau memang diperlukan wanita untuk ceramah, boleh. Yang pinter ya wanita kok. Ya, memberikan ceramah kesehatan, namanya dokter ahlinya wanita, masa enggak boleh? Memberikan ceramah agama, dia ahli fikih wanita, boleh ya. Boleh aja. Apalagi? Mohon dijelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, yakni turunnya Dajjal dan turunnya Imam Mahdi, Ustaz. Ya kowe ngerti di sana? Malah kan jelas iki piye? Lah kamu udah jelaskan itu. Turunnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi sekarang kemana toh? Ada keyakinan Quran yang ada ini bukan Quran yang asli. Quran yang asli masih dibawa Imam Mahdi, gitu kan? Ya enggak? Ada keyakinan begitu. Lah, Quran yang asli dibawa Imam Mahdi, terus nggo apa Quran? Ya? Terus kapan tekone Imam Mahdi kuwi? Ya, itulah suatu keyakinan-keyakinan yang ada di kalangan umat Islam. Kalau Dajjal itu ada di dalam hadis memang dijelaskan, itu suatu hal yang gaib ya dah. Jadi Dajjal itu nanti turunnya, Dajjal besar nanti turunnya kalau sudah dekat pada hari kiamat. Sudah dekat kiamat nanti. Jadi pada hari kiamat nanti akan turun Dajjal. Dajjal turun di dunia ini untuk mengajak manusia menyimpang dari jalan-jalan yang benar. Nah sebetulnya bagaimana Dajjal itu nanti menjelang hari kiamat turun itu bagaimana?
Itu nggak usah dipikir, wong kiamatnya masih jauh dan kita tidak akan ketemu dengan Dajjal itu. Dajjal yang ada sekarang yaitu pembohong. Ada pembohong itulah Dajjal. Saya cari bukunya tidak ketemu. Saya pernah punya buku karangan Bapak Arkanuddin Masruri. Allahumma firlahu warhamhu. Beliau sudah wafat itu. Jadi marang Dajjal itu pembohong-pembohong. Ya? Mengaku umatnya Al-Masih, Isa Al-Masih, tetapi dia adalah pembohong. Bukan sebetulnya, bukan umatnya Nabi Isa Al-Masih. Sehingga dia mengaku sebagai umat Nabi Isa Al-Masih, tapi dia menyimpang ajarannya, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Isa Al-Masih. Apalagi malah menganggap Isa sebagai Tuhan. Nah itu kan. Nah itulah pembohong-pembohong itu. Nah, maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian itu. Min syaril fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Al-masihid dajjal kan itu kan. Jadi dari pengikut-pengikut Al-Masih yang pembohong dia. Kemudian Imam Mahdi ya tadi itu masih kabur. Apa tuh yang dimaksud Imam Mahdi? Maka ada satu kelompok umat Islam yang meyakini bahwa nanti akan datang juga Imam Mahdi yang akan memberikan petunjuk kebenaran. Yang sekarang ini masih membawa pergi Quran yang asli. Quran yang kita pelajari ini bukan yang asli, aslinya dibawa Imam Mahdi. Mbuh digodolannya di saya nirung teko. Apalagi? Saya pernah membaca hadis dari suatu majalah sebagai berikut. Khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ati. Rawahu Muslim. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Hari itu diciptakan Adam, hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam jannah dan dikeluarkan darinya. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana kebenaran hadis di atas tentang jatuhnya hari kiamat di hari Jumat, Ustaz? Aku ya ora ngerti. Wong hari kiamat, kalau itu sabda Nabi, ya sudah kita yakini saja. Sabda Nabi, kalau itu hadisnya sahih, ya seperti itu. Mbok sampean kiamatnya hari Jumat atau Sabtu apa Senin, wong kita enggak akan ketemu. Kalau ketemu kiamat malah ciloko kita ya kan, rekoso kan. Hari Jumat ya biar, hari Senin ya biar, terserah aja. Wong jatuhnya hari kiamat. Kalau itu sabda Rasulullah dan itu hadisnya betul, ya kita tinggal meyakini saja. Kenapa toh? Kalau itu jatuh hari Jumat, kenapa kita? Ya bisa jadi betul hari Jumat. Nah itu masih berita gaib yang akan terjadi entah berapa ribu tahun lagi kita nggak tahu itu. Jadi kono sing arep diamalke wae kok dadak gagas sing nerawang gitu loh. Ya. Gagas dina kiamat, dinane Jumat apa Senin Pon apa Senin Wage. Ngopo to dadak gagas ngono ki ngopo? Ya. Waktu Nabi ditanya kapan datangnya hari kiamat, Nabi jawabnya apa? Ya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi itu? Apa siap? Nah, hari kiamat itu pasti datang. Saya kira kowe nek kok ke hari kiamat iki sing mbok siapke apa? Kamu sudah siap menghadapi hari itu? Jadi kita nggak perlu menunggu-nunggu kiamat itu. Itu akan datang dengan sendirinya. Lah untuk itulah, karena itu yakin bahwa kiamat itu pasti datang, maka yang penting apa yang kita persiapkan untuk menghadapi itu. Sedang harta kekayaan yang sekarang kita miliki nanti tidak ada manfaatnya. Sanak kerabat, anak, cucu, famili semua tidak bermanfaat. Ya. Yang bermanfaat hanya illa man atallah biqalbin salim. Nah itu sudah. Apa kamu sudah siapkan itu? Hatimu yang tunduk patuh kepada Allah sudah disiapkan. Nah,
Kalau belum itu yang perlu ditanyakan, itu yang perlu dipersiapkan. Kita perbanyak amal dengan rasa tunduk patuh kepada Allah, memperbanyak amal kebaikan. Ya perkara datangnya kiamat apa Jumat apa Senin apa Rebu, kita sudah siap gitu menghadapinya. Apalagi? Jika ada bayi yang baru lahir lalu meninggal, maka dia masuk surga. Lalu bagaimana dengan anak yang belum balik kemudian meninggal? Apakah juga masuk surga atau melalui perhitungan amal meskipun masih kecil, Ustaz? Itu urusan Allah, kita nggak tahu itu. Ya, bayi-bayi itu yang jelas tidak masuk neraka, jelas. Orang mati belum balik, belum punya dosa, tentu dia juga tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka dia. Apa dia masuk surga? Karena surga itu pahala atau balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sedang neraka itu tempat orang yang banyak dosa. Lah dia belum banyak dosa dan juga belum banyak iman dan amal soleh. Tempatnya di mana? Serahkan saja pada Allah. Ya, saya urusan awakmu dhewe wis arep manggon ngendi. Kamu mikir awake dhewe ra genan, tak mikir bayi sing mati rung di dosa manggone ning swarga apa ndak. Lah kamu itu nanti tempatnya di mana? Kalau bayi itu jelas dia tidak masuk neraka, jelas itu. Karena neraka itu tempat orang berdosa kok. Nah surga itu kalau balasan bagi orang yang beramal baik. Lah bayi itu belum beramal baik juga, belum berdosa juga. Nah di mana? Nah, itu rasa ndak tak repot, nanti kan Allah sendiri yang menempatkan. Rasa mbok ewangi mikir. Itu Allah akan menempatkan tepat pada tempatnya. Apalagi? Mohon dijelaskan pengertian alkohol dan bagaimana hukum-hukum alkohol. Karena banyak minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang mengandung alkohol, Ustaz. Yang dilarang itu bukan alkoholnya. Yang dilarang itu minuman yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun. Ya. Setiap minuman yang memabukkan itu khamr. Khamr itu minuman yang memabukkan. Aslinya khamr itu dibuat dari anggur, dari perasaan anggur dan kurma kalau tidak salah. Ya, itu asli. Tetapi bukan itu saja. Nabi membuat ketetapan semua minuman yang memabukkan itu termasuk jenis khamr. Sedang Quran mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Jadi khamr itu minuman yang memabukkan, dilarang oleh Allah. Nah sekarang alkohol itu padahal manfaatnya besar kan untuk itu mau pakai suntik, mau operasi, mau pakai alkohol semua dokter itu. Nah, jadi alkohol yang di itu bukan untuk minuman. Bukan minuman. Yang dilarang itu minuman yang memabukkan, bukan alkoholnya. Mau suntik jarumnya dikasih alkohol dulu, atau yang mau disuntik tadi tempatnya digosok alkohol dulu, kan itu kan banyak manfaat untuk kesehatan itu. Alkohol itu jangan diminum. Jadi yang dilarang itu minum-minuman yang memabukkan. Apakah itu dari jenisnya alkohol atau bukan? Pokoknya minuman yang memabukkan itu khamr. Kalau alkohol yang dipakai itu di alat-alat kedokteran untuk cuci jarum, cuci peso dan sebagainya, dan manfaat yang lain yang bukan diminum kan tidak masalah. Boleh. Untuk minyak wangi, untuk kosmetik boleh. Memang ada umat Islam yang berpendapat pakai minyak wangi yang pakai alkohol nggak mau, katanya alkohol itu najis. Ya, nggak mau, itu najis. Sentrang kayak alkohol najis apa? Ya, rijsun min amali syaitan. Rijis itu ya itu artinya yang dimaksud itu bukan alkohol untuk dipegang, untuk diminum. Jadi minuman yang memabukkan diminum itu rijis.
Itu perbuatan setan itu. Babi, barang itu najis gitu. Najis artinya bukan kalau dipegang harus dibasuh. Ya, babi itu maksudnya najis itu kotor kalau dimakan. Jadi kalau dimakan haram. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinjir, gitu kan. Itu kalau dipegang enggak masalah. Kalau dimakan haram. Apalagi? Apabila saya memilih-milih dalam memberi uang kepada pengemis, yakni karena pengemis yang satu itu seperti tidak pengemis. Mereka bercanda-canda dengan orang penjual dan saya berpendapat pengemis tadi tidak pantas jadi pengemis. Tetapi saya beri uang kepada mereka. Yang demikian itu apakah salah, Ustaz? Pengemis sih pantasnya piye toh? Kok mantas-mantas pengemis barang. Banyak orang yang karena ya pandangannya seperti kamu tadi, sebetulnya dia bukan orang miskin. Tapi nek ngemis ora patut, maka dipantas-pantas. Ada pengemis itu kalau dari rumah pakaiannya bagus. Ya, naik sepeda, paktu, pakai kacamata ya. Dan nanti kalau udah mau pakaian dinas, mau kerja, sepedanya dititipkan, dia pakaian dinas. Dinas memantaskan diri untuk menjadi pengemis. Itulah. Itu pengemis. Jadi saya bukan ngomong kosong, saya betul-betul tanya pada orang itu. Ternyata dia punya sawah, punya. Saya tanya lah, punya sawah, punya nuku. Ngemis sih sing mbok jaluki kene iki malah ora do di sawah di daerah. Saya kan enggak ada yang punya sawah. Minta. Mengapa saya tanya itu? Karena itu orang itu pernah ketika bapak saya masih hidup, Allah maghfir lahu warhamhu, ketemu di jalan orang yang minta ini, cerita sama saya. Wah, tiba-tiba sing gaene njaluk kene kae gagah nganggo pantalon putih. Pantalon ini celana panjang kan. Sepedanya aja tromol persnel. Cik itulah. Boncengan karo bojone nganggo kacamata. Nah, dia nglurui bapak saya itu. Nah, setelah bapak cerita itu, dia lain waktu datang tak panggil, tak kon lebu. Mas saya dudukkan di rumah. Duduk rumah maunya enggak mau. Itu ning ngisor ora tak kon lungguh ning nggon kursi, jagongan. Terus dia blak-blakan. Nah, aku udah saya nasihati macam-macam, dia tak tekoni agama Islam. Ya udah, ajari bisa pinter maca deh. Nah, tak kayak buku brosur tuntunan sholat itu. Katanya malah sudah sholat. Istrinya yang belum kan itu. Nah, lain waktu istrinya takon nggawa ke rumah saya, anaknya bawa anak satu dan istrinya datang ke rumah. Dah tak nasihati. Ya. Mbok nyambut damel sanese, maksudnya nyambut damel kok ngemis, mungkin anake sekolah tekoke pakmu nyambut gawe apa? Ngemis. Wah, mboten ngetos, anak kula mboten ngetos. Kula king griya niku mboten enten nek nyambut. Ngertine kula nyambut damel teng Solo. Teng Solo ngemis ini. Akhirnya saya suruh sembuh, dia sanggup waktu itu. Nggih pun, mari wis. Mari ora ngemis meneh dah. Akhirnya lama enggak ke rumah, ya mudah-mudahan sembuh. Lah kok lain waktu ketemu di Semanggi. Nah, saya pas di kantor tuh orang itu datang, ya pakai pakaian dinas seperti biasanya. Saya lihat, saya keluar loh. Cari ini mari Pak. Saya malu, terus dia pergi gitu saja. Datang di kantor MTA sana. Oh, panjanes pakarian loh ya. Nah, itu jadi dipantes-pantes dadi wong ngemis. Padahal kata Nabi, orang yang kecukupan dia meminta-minta itu seperti halnya dia mengumpulkan bara api di dalam perutnya. Cukup kok njaluk-njaluk. Itu pekerjaan yang nista itu ya. Dan orang Islam jangan suka meminta. Sampai Nabi mengatakan kalau bisa kamu memberi, yadul ulya afdalu min yadis sufla. Tangan yang di atas artinya memberi itu lebih baik daripada kamu meminta. Ini gawean sing penake ya njaluk kuwi. Boleh kamu memilih-milih wong sing takai sing ndi boleh saja.
Ya kuwi mau sing kira-kira patut ngemis sing ora patut ora lulus itu berarti ya. Ora usah diwai kowe rong patut dadi pengemis gitu. Ada seleksi ternyata di rumahmu. Apalagi? Suami saya bisa menggambar atau melukis wayang. Setiap ada orang tingkepan, dia disuruh menggambar di buah kelapa. Apakah hal tersebut termasuk syirik, Ustaz? Iya. Iya. Pinter gambar kon gambar bangsane wong tingkepan wong aja gelem. Ya, itu membantu kamu. Ta'awanu alal ismi, membantu dalam perbuatan dosa, wal udwan dan pelanggaran. Gambar liyane wae. Apalagi? Saya tinggal di asrama. Pada saat jatah pulang, saya janjian sama teman untuk tidak pulang. Karena ada kepentingan yang mendadak, sehingga hal itu membuat saya menyalahi janji. Apakah itu termasuk orang munafik karena tidak sengaja, Ustaz? Ya tidak, karena ada kepentingan mendadak. Ya bilang sama temanmu, ya, terpaksa kami tidak pulang karena ada kepentingan yang mendadak, urusan sekolah kok ya toh. Tidak munafik. Nanti kalau sudah itu bilang sama temanmu, diterangkan apa permasalahannya. Apalagi tidak sengaja menyalahi janji karena terpaksa oleh keadaan yang memaksa tidak bisa pulang kan, tidak itu. Apalagi? Dulu pada waktu kota Solo ini mendapat penghargaan Adipura sampai Adipura Kencana. Sehingga kota ini sangat bagus dan banyak disenangi warganya. Bahkan Bapak R. Hartomo sering melakukan sambung rasa dan saya merasakan kota Solo sekarang ini kok tidak seperti yang dulu lagi. Dulu indah, tidak semrawut, PKL dulu mudah diatur, tetapi sekarang semrawut sekali. PKL kurang teratur, bahkan wali kota sekarang dengan slogan berseri tanpa korupsi saat kampanye, bertekad ingin menjadikan kota Solo seperti yang dulu lagi. Saya ingin kota Solo ini seperti dulu dan ingin Bapak Insinyur Joko Widodo memimpin Solo ini seperti Bapak R. Hartomo dulu. Bagaimana umat Islam Solo menghadapi yang demikian ini dan apa yang harus dilakukan orang Islam Solo untuk menjadikan Solo menjadi Solo berseri lagi, Ustaz? Ya, harus menjadi teladan umat Islam Solo karena bersih itu kan ajaran Islam kan. Ya. Harusnya umat Islam memberi contoh bersih, rapi, indah, itu kan? Bersih, rapi, indah itu sebenarnya ajaran Islam itu. Nabi pernah melihat ada orang ya yang datang kepada Nabi, rambutnya tidak teratur, kumal begitu. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, apakah tidak ada ya alat untuk merapikan rambutmu? Jadi sing besasi rambutnya ora dijongkati itu Nabi melihat tuh sebel gitu. Apa orang duwe jongkat ta kowe? Singkatnya begitu lah. Terus ada lagi orang yang memakai pakaian kumal, ya, tidak pernah ganti, itu terus saja kan. Ya. Akhirnya ditanya oleh Nabi, apa kamu tidak diberi rezeki oleh Allah? Ternyata orang itu orang kaya, ya. Diberi rezeki oleh Allah, malah dia terangkan punya budak 2, punya kambing sekian ratus gitu. Nah, Nabi menjelaskan, kalau diberi rezeki oleh Allah, mbok diketokke. Ketok-ketokke. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Kebersihan. Nabi sampai mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu dari iman, bagian dari iman. Nah, orang Islam harusnya memberi contoh, ya bersih, rapi, ya, sehat itu kan bagus itu kalau kota Solo dimulai dengan begitu, dimulai dari umat Islam. Sedang umat Islam, mengapa kok dimulai dari umat Islam? Mayoritas penduduk Solo ini beragama Islam. Ya. Jadi kalau Solo ini menjadi kotor, ya umat Islam yang mensponsori. Kalau menjadi bersih, ya umat Islam. Ya, mestinya kalau ada program berseri, umat Islam harus mendukung. Jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Disempatkan pada tempat yang sudah disediakan.
Jangan suka membuat corek-corek di tembok-tembok itu, kan membuat tidak berseri itu. Ya. Jadi kita kalau nanya apa yang dilakukan umat Islam itu, kita harus mendukung program berseri itu. Memang setelah Pak Hartono dulu ganti wali kota dan lain, situasinya udah lain. Zaman Pak Hartono dulu wali kota itu bagus, diupani resik, bagus. Setelah itu dibakar wali kotanya. Ya enggak? Wali kota dibakar kan dan entek-entekan itu. Gawe raiso malah diobong di sana. Nah, itu muncul kaki lima di mana-mana. Ya susah. Memang orang sekarang orang wong Solo tok, wong sa Indonesia itu sekarang susah diatur. Susah diatur. Maka ibda binafsik mulai dari diri kita sendiri. Kita warga MTA, kita yang ngaji Al-Quran ini mulai mensemposori. Ya, gerakan untuk baik, bersih, rapi, sehat, mari kita mulai. Saudara datang ke sini juga begitu. Maka di situ ya, jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ibu-ibu yang di belakang itu sering membawa sampah itu. Bawa anak-anak makan, maka bawa apa itu? Plastik sendiri. Nanti sampah masukkan itu. Pulang bawa cempung ke nggon sampah kono. Kita di mana kan dicontoh waktu kita apel besar Satgas itu di Kota Barat jalan ya boleh karena haus kan disediakan minuman gelas-gelas itu gelas plastik untuk kafur ya. Tapi setelah itu tidak ada bekas sama sekali. Di belakang itu nanti ada tim pembersih bawa mobil terbuka itu petugas ambili gelas-gelas yang dibuang di jalan-jalan itu ambil masukkan karung plastik bawa. Nah, sehingga walaupun sudah dipakai sekian ribu orang berkumpul pergi nggak ada bekas apa-apa, malah biasanya lebih bersih daripada sebelum dipakai. Nah itu dijadikan contoh harusnya diikuti. Di mana-mana kita kalau menempati jangan mengotori, tapi harus bersih seperti semula, syukur lebih bersih. Apalagi? Saya warga baru di MTA ini. Kurang lebih 1 tahun saya mengikuti pengajian di MTA. Sampai sekarang suami saya belum mau ikut ngaji. Kami masih satu rumah dengan mertua, yakni orang tua suami. Mertua saya masih tergolong dalam kategori orang kuno. Maksudnya masih menjalankan hal-hal yang di luar tuntunan Islam. Misalnya masih suka kendurian, pancen, yakni menyediakan makanan untuk orang yang sudah mati. Dalam hal ini saya ingin mohon saran Al-Ustaz, sebaiknya apa yang harus saya lakukan, sedangkan suami saya masih sering membantu dalam arti mengantar ke kuburan, ke punden untuk sesaji. Sebenarnya saya pernah sesekali mengingatkan mertua saya agar tidak menjalankan hal-hal yang di luar Islam. Tetapi saya malah dinasihati kalau semua yang mereka kerjakan semata-mata karena rasa terima kasih mereka kepada leluhur mereka. Sebab mereka bisa seperti sekarang ini berkat leluhur mereka. Maksudnya sampai tua dan sehat walafiat. Saya juga bilang kalau kita semua berumur panjang, sehat, semua berkat Allah. Tetapi mereka malah mendiamkan saya hingga beberapa hari. Dan suami saya hanya diam tidak berbuat apa-apa. 1. Apakah saya berdosa? Dan apakah sholat saya tidak sah jika saya membantu mertua dalam hal-hal yang di luar tuntunan Islam? Karena yang saya ketahui, kalau kita membantu dalam kemusyrikan, maka ibadah kita tidak diterima. 2. Apakah yang harus saya lakukan untuk menghadapi sikap suami yang sampai sekarang belum mau ikut mengaji? Dan jika saya membujuknya, pasti dia hanya diam dan selalu menolaknya. 3. Mohon doa dari Al-Ustaz dan peserta pengajian agar suami saya dibukakan hatinya dan mau ikut pengajian di MTA. Ya. Dibaca surat Taubat ayat 24. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Apa yang harus kamu lakukan ya? Kalau memang orang tuamu mengajak menyimpang dari jalan Allah, apalagi berbuat kemusyrikan, jangan ditaati. Jangan ditaati. Sekalipun itu orang tuamu, saudara-saudaramu. Kalau memang lebih memilih jalan kekafiran daripada keimanan, jangan ditaati. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Boleh manusia itu bantu-membantu dalam albir, dalam kebaikan dan takwa kepada Allah. Jangan bantu-membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, kamu sudah betul mengingatkan. Nah, ini diingatkan tidak mau, malah jangan kamu membantu. Ya, biarkan saja, kalau tidak mau ya sudah. Didoakan saja, mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Dan banyak orang Islam yang semacam itu. Sekalipun dia mengaku Islam, kalau diajak menurut tuntunan Al-Quran, As-Sunnah, dia menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dia tidak mau. Saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari leluhur kita dulu. Jadi bapak-bapaknya, dari nenek-nenek moyangnya. Ya, walaupun itu menyimpang dari tuntunan kebenaran, tapi diikuti juga. Maka dia sampai panjang umur, sehat, merasa itu pemberian dari leluhur, kan itu kan? Dari mbah-mbahin dhisik, mulai diuri-uri. Mbah dulu biasanya kalau tiap hari apa, tiap bulan apa, adakan selamatan, mulai terus panjang umur kan, sudah. Seolah-olah itu pemberian dari mereka. Nah, diuri-uri terusan. Nah, itu keyakinan-keyakinan itu laisa minal Islam, bahkan itu mengandung kemusyrikan. Ya, kalau belum bisa kamu arahkan, jangan malah kamu terbawa ke sana. Nah, itu sholatnya pun nggak akan ada manfaatnya, tidak berguna kalau dia sholat menyembah Allah tapi minta selamat kepada setan, ya, berbuat syirik itu. Syirik tidak hanya berdosa, syiriknya merusak semua amal kebaikannya. Ya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ya, gugur semua itu. Maka karena belum mengetahui, ya kamu berusaha dakwah, menasihati sambil memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Terus? Masalah riba. Di kelompok kami terjadi 3 pemahaman. Yang pertama, bunga sekecil apapun itu riba, karena hukumnya sama seperti orang yang minum minuman keras. 2, yang dinamakan riba itu ialah yang berlipat. 3, pinjam entah bunganya itu 2,5% atau 3%, yang penting tidak merugikan di antara keduanya. Dalam arti, kedua orang tersebut sudah rela. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Jadi semaksimalnya dihindari yang riba itu. Maka itu kalau kamu mau meminjam, ya datang aja ke bank syariat. Di Solo itu sudah ada 6 atau 5 bank syariat itu. Ya. Jadi kalau memang meminjam ditentukan bunganya sekian, itu sudah itu ribanya jelas. Kok ditentukan bunganya sekian. Nah kalau tidak, untung. Maka kalau di bank syariat nggak ada sistem begitu, adanya bagi hasil kan itu kan, mudharabah. Bagi hasil, kalau hasilnya banyak ya bagiannya banyak, kalau hasilnya sedikit bagiannya sedikit. Kalau tidak berhasil ya tidak dapat bagian kan itu kan. Nah, datang aja kalau mau menghindari riba, pinjam ke bank syariat. Di sini ada bank BRI syariat. Ya, bank syariat mandiri, ada lagi bank BNI syariat, BTN syariat, Danamon syariat, Muamalat, sudah 6. Di Solo itu ada 6. Kota yang kecil ini sudah 6 bank syariat. Mau alasan apa lagi kamu? Maka kalau mau pinjam,
atau mau nabung supaya tidak kecampuran riba juga hasilnya, ya bawa aja ke bank syariat. Apalagi? Saya dulu pernah jadi aktivis pelajar Islam Indonesia. Kemudian ketika akan diadakan training di luar daerah, saya menjadi salah seorang pesertanya. Sedangkan dana transportasi diperoleh dari mengajukan proposal ke kantor-kantor pemerintah. Kemudian sampai saya akan berangkat, uang dari kantor pemerintah tersebut belum juga cair. Sehingga saya terpaksa menggunakan uang saya sendiri. 2 minggu kemudian, ketika saya sudah pulang, uang tersebut sudah dicairkan. Kemudian saya mengambil uang tersebut tanpa memberitahukan kepada ketua organisasi tersebut. Padahal uang tersebut melebihi dari jumlah uang yang saya keluarkan. Bagaimana sikap saya yang demikian itu, Ustaz? Kalau memang lebih ya dikembalikan. Ya, kembalikan ke organisasi saudara. Dulu kan tugas dari organisasi, dari Pelajar Islam Indonesia. Nah, karena ternyata dananya lebih, ya dikembalikan ke organisasi saudara. Untuk kepentingan organisasi. Jangan mencari penghidupan di organisasi, tapi hidup-hidupkanlah organisasi itu. Maka kalau dana itu memang diberikan ke organisasi, ya berikan sana. Kamu sudah mengambil kepentingan secukupnya sesuai dengan dana yang kamu keluarkan, selebihnya kembalikan ke organisasinya. Apalagi? Ada hadis yang artinya, ulama yang jelek itu yang dekat-dekat dengan penguasa. Sebaik-baik penguasa itu yang dekat dengan ulama. Mohon dijelaskan dari arti hadis tersebut, Ustaz. Di hadis endi? Coba hadis endi tulisan dilengkapi dengan hadisnya. Kalau hanya begitu apa hadis tenan, saya kan tidak percaya. Hadisnya tenan endi gitu. Besok ditulis hadisnya. Ditanyakan lagi. Apa lagi? Amar ma'ruf nahi mungkar itu sepasang amalan yang harus dijalankan. Ada ulama menggambarkan seperti sepasang sayap kapal terbang atau 2 muka mata uang. Maka tidak laku apabila hanya sebelah. Orang yang sudah amar ma'ruf tapi suatu ketika belum bisa nahi mungkar karena takut resiko. Jika demikian itu, amalannya amar ma'ruf tersebut diterima atau ditolak, Ustaz? Itu urusan Allah, terserah aja. Diterima atau ditolak kan kita tidak tahu. Yang jelas saja Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sebaik-baik umat manusia ini yang dikeluarkan oleh Allah di tengah-tengah manusia ini orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ngajak-ajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu harus dijalankan kedua-duanya. Apalagi? Apa makna targhib wa tarhib, Ustaz? Targhib itu artinya janji atau hasungan untuk mengamalkan perbuatan baik. Artinya dorongan. Seperti tadi. Kalau kamu datang Jumatan awal di shaf yang pertama, maka kamu akan mendapat kebaikan seperti apa itu? Berkorban seekor unta. Nah itu namanya dorongan, menghasung supaya manusia suka untuk mendatangi sholat Jumat pada shaf yang pertama, datang awal. Gitu. Kalau tarhib itu ancaman. Ancaman agar tidak melaksanakan perbuatan buruk. Jadi kalau kamu melakukan suatu perbuatan buruk, ancamannya begini. Ya kan? Orang yang pemakan riba itu akan dimasukkan ke dalam neraka atau dikatakan dia tidak bisa berdiri tegak kecuali berdirinya seperti orang kerasukan setan. Nah, kan? Jadi ancaman. Jadi targhib itu dorongan berbuat baik dengan ditunjukkan pahalanya. Tetapi kalau tarhib itu
ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Nah, tarhib dan targhib apa? Targhib wa tarhib berarti janji dan ancaman. Janji untuk mendapat kebaikan dan ancaman bagi orang yang melakukan keburukan. Apalagi? Bagaimana kalau pertanyaan-pertanyaan dari pengajian Ahad pagi dikumpulkan dan pada suatu saat MTA Pusat membukukan beserta jawabannya, sehingga warga tidak lupa dari hal-hal kecil dari yang ditanyakan. Kemudian buku tersebut diedarkan ke seluruh cabang MTA, Ustaz. Ya, bagus, usulmu itu bagus. Insya Allah nanti diusahakan. Ini sebenarnya ya sudah, jawaban-jawaban itu sudah direkam, tinggal dari rekaman membukukan kan susah kan. Kamu punya aja kaset-kasetnya itu. Punya kaset-kasetnya sehingga bisa didengar lagi di rumah. Bisa didengar. Ini kan sudah ada setiap ini kan ada yang merekam. Tanya jawabnya, isinya bagaimana lah bisa direkam, kamu bisa memiliki, didengar ke sak keluarga kan. Kalau membukukan memang perlu waktu, terutama untuk mencatat dari kaset ke tulisan itu bukan pekerjaan yang gampang itu. Tapi coba nanti biar ditindaklanjuti oleh pengurus yang lain. Apalagi? Pertanyaan dari brosur, Ustaz. Oh ya. Tentang mandi Jumat. Mandi Jumat disamakan dengan mandi janabah. Apakah tata caranya seperti mandi janabat yang didahului dengan baca basmalah, membasuh kedua tangan, membasuh kemaluan, berwudu, kemudian menyelam rambut dan menyiram kepala serta menyiram seluruh tubuh, Ustaz? Tidak diterangkan seperti itu. Hanya mandi janabat yang dimaksudkan seperti mandi janabat itu maksudnya mandi. Jadi mandi ke seluruh tubuhnya, tidak sekedar sampai di lehernya saja. Tidak ada harus urutan harus seperti mencuci kemaluan kemudian berwudu, tidak diterangkan begitu. Yang pentingnya mandi. Apalagi? Hadis brosur nomor 5, hadis yang pertama, Ustaz. Yang artinya dari Salman Al-Farisi, ia berkata, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat, bersuci semaksimalnya, lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi keluarganya, kemudian keluar dan tidak memisahkan antara dua orang yang duduk, lalu ia sholat yang telah ditetapkan untuknya, kemudian ia diam ketika khatib berkhutbah, melainkan diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang lain. Mohon penjelasan. Dosa-dosa yang dikategorikan akan diampuni itu dosa yang kecil apa besar, Ustaz? Tidak disebutkan di situ. Ya, tidak disebutkan. Yang penting dosanya. Nah, itu termasuk targhib. Ya tak? Jadi kalau kamu melakukan perbuatan semacam itu, dia mandi, kemudian memakai minyak wangi, kemudian berangkat untuk sholat Jum'ah, duduk mendengarkan sholat dulu seperlunya yang dituntunkan, terus duduk mendengarkan khutbah, diampuni dosanya dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang, sampai Jumat yang akan datang. Itu targhib supaya orang itu senang melakukan itu. Nah, dosa mana yang apa kecil atau besar tidak dijelaskan oleh Nabi di situ. Apalagi? Bagaimanakah nilai sholat Jumat seseorang yang baru datang ketika imam telah naik ke mimbar? Apakah ada hadis yang menerangkan bahwa orang yang datang ke masjid ketika imam sudah naik ke mimbar, maka orang tersebut tidak mendapat nilai apa-apa atau tidak mendapat pahala? Bagaimana pula dengan makmum yang masbuk, Ustaz? Ya, tidak ada diterangkan, hanya Nabi menerangkan kalau imam sudah mulai datang, duduk tadi, malaikat sudah tutup bukunya, kemudian mendengarkan khutbah. Itu cuma di situ. Ya, lah sing teko keri itu ganjaran apa ora? Malaikatnya sudah tidak mau tahu itu. Ya tak? Nah, karena itu sudah jelas kan yang dicatat malaikat itu orang datang pertama, kedua, ketiga sampai kelima tadi. Masih mendapat seperti teko keri dhewe, saf yang terakhir tadi masih seperti mendapat
korban sebutir telur. Tapi kalau sudah imam mulai datang, malaikatnya wis ora nyatet lagi. Malaikatnya sudah datang, imamnya datang, mulai khutbah, malaikatnya melu ngrungokke khutbah sudah. Bukunya sudah ditutup itu. Nah, sing teko keri untuk ganjaran apa ora? Nah, itu tidak dibicarakan oleh hadis itu tadi, tidak dijelaskan. Tapi kalau dilihat dari ayat-ayat Al-Quran yang lain, Allah tidak pernah kok menyia-nyiakan amal kebaikan seseorang. Tapi yang jelas, kalau dia datang terlambat, imam sudah mulai khutbah, dia tidak mendapat kebaikan seperti yang dicatat-catat malaikat tadi. Nah, kalau perkara pahala, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal, maka jangan mengecilkan amal baik walaupun sekedar senyum kepada saudaramu. Kalau memang datang terlambat karena sesuatu hal, ada perhitungan sendiri di hadapan Allah. Tapi kalau terlambatnya memang karena sengaja, juga ada perhitungan sendiri. Sudah Allah nanti. Kenapa kamu datang terlambat? Sudah mulai khutbah baru datang. Nah, itu kan ada perhitungan tersendiri. Maka usahakan kalau Jumatan, ojo nganti imamnya khutbah lagi teko. Apalagi? Sesuai brosur akad ini, bahwa sholat Jumat ada tuntunan memakai pakaian yang bagus. Lalu bagaimana kalau sholat Jumat memakai kaos oblong dengan dalih iman di dalam hati? Padahal di Jumat dan kalau saya ulangi. Sesuai brosur akad ini, bahwa sholat Jumat ada tuntunan memakai pakaian yang bagus. Lalu bagaimana kalau sholat Jumat memakai kaos oblong dengan dalih iman di dalam hati? Dan kalau resepsi pakai pakaian yang bagus. Mensikapi yang demikian ini, bagaimanakah Ustaz? Mohon penjelasan. Itu karena kurang pengertian saja itu. Iman orang yang gonati, ya. Iman, kalau orang iman betul, itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Maka iman itu tidak bisa dipisahkan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Ya dah? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Berbuat baik itu tidak hanya di waktu Jumat saja. Setiap kamu akan sholat, supaya memakai pakaian yang bagus. Berhiaslah kamu. Jadi nang masjid nganggo sandal japit, sarungan turut dalan, sarungannya suwelane gede kae to. Nglihat mlotok unggahke meneh. Itu nganggo kaos oblong sisan. Nganggo topi diwalik. Udah ndak karuan kan? Padahal dawuh Nabi nek arep salat kon nganggo pakaian sing dawuh Allah dan Nabi. Nabi juga Allah perintahkan kalau mau salat supaya memakai pakaian yang bagus. Maka kadang-kala orang Islam itu yang punya aturan-aturan itu ning ora dinggo. Orang kadang-kala bosan ke masjid, nomor wong masjid kuwi ya ta. Karena pakaiane ndak karuan, ambune ledis-ledis ya. Kalau orang ke gereja bagus-bagus kan, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, ya kan? Dah, tadi orang gereja ngadep Tuhannya itu betul-betul pakainya necis. Nek wong Islam sak geleme. Padahal yang punya aturan khudhu zinatakum inda kulli masjidin itu Islam. Setiap kamu akan masuk masjid, setiap kamu akan ke masjid, maksudnya sholat, pakailah pakaian yang baik. Iji ison jawab, iman di dalam hati. Nah perintah Gusti Allah iki piye? Mbok imani apa ora? Nah, kalau iman dalam hati, perintah Allah wujud daripada imanmu itu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Pakaian yang baik. Harus ngadep camat wae nganggo katok. Ya, nganggo kaos blong ora wani, ya toh? Ngadep camat pada ngadep Gusti Allah sak-sake. Itu nyepelekke namanya, ya toh? Nah, kecuali kalau memang enggak punya baju, ora duwe klambi, arep salat ora klambian wae boleh kan enggak punya kok. Kalau punya kenapa kamu pakaian baik untuk salat iman-iman, untuk ngadep manusia dipakai yang sebaik-baiknya? Itu namanya kurang menghargai aturan-aturan Allah. Jadi kalau bisa pakai pakaian yang baik. Baik tidak harus mahal, wangi-wangian saja malah dianjurkan bagi laki-laki tadi. Sehingga orang masuk masjid itu baunya harum gitu lah. Wangi.
Ora wangi-wangiane dinggone nek arep jagong. Neng masjid penguk-pengukan wae. Jadi ini Islam itu sebetulnya orang tidak suka atau tampak jelek itu perbuatan orang Islam sendiri. Kalau Islam itu ajarannya sebenarnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada yang menyamai ajaran Islam itu, enggak ada. Ketinggian Islam, kesempurnaan Islam enggak ada yang menyamai. Hanya manusia-manusianya nih yang kadang kurang menghargai ajaran Islam itu sendiri. Maka Muhammad Abduh pernah mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu bagus, baik. Tapi tertutup kebaikan Islam itu dengan perilaku orang Islam itu sendiri. Sehingga orang yang tidak mengerti seolah-olah Islam itu jelek karena melihat perilaku orang Islam yang jelek. Iya kan? Ojo dadi wong Islam lho. Pak Haji itu jadi rentenir. Haji do rentenir. Padahal rentenir itu haram, riba dalam Islam. Ning sing nglakoni Pak Haji coba piye? Soalnya buajah kae. Rentenir jadi rentenir ini dadi akhirnya ora seneng karo Islam supaya Islam itu jadi identik dengan rentenir. Apalagi maka dalam surat Al-Hajj ayat 78 dibaca ulang itu. Kita tidak seperti itu. Harusnya seperti itu kita itu. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wastabakum wasamakumul muslimin. Itu dibaca ayatnya. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wastabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi. Fa aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, yakni Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jelas kan? Jihadlah kamu di jalan Allah ini dengan jihad yang sebenar-benarnya. Allah telah memilih kamu. Ya, kita itu dipilih oleh Allah menjadi orang Islam ini. Allah tidak menjadikan agama itu suatu kesempitan bagi kamu. Artinya Allah menurunkan agama ini supaya manusia sempit, kena beban, susah, bukan begitu. Malah di ayat lain diterangkan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan, bukan kesulitan. Maka ikutilah agama bapakmu yaitu Ibrahim. Allah telah menamai kamu orang Islam sejak dahulu. Maka dalam Al-Quran inilah diterangkan di situ, Nabi menjadi saksi bagi kamu semuanya, bagi manusia, bagi umat Islam ini. Saksi tentang kebenaran Islam, saksi tentang kebaikan Islam. Itu contohnya perilaku Nabi itu. Kamu lihat Islam itu baik, lihat contohnya Nabi itu. Nabi itulah mengamalkan Islam. Maka itu menjadi bukti, menjadi saksi bagi kamu bahwa Islam itu baik. Nah, demikian juga kamu, kalau kamu mengaku sebagai Islam, wa takunu syuhada 'alan nas. Kamu supaya menjadi saksi di tengah-tengah umat manusia. Kamu orang Islam itu, manusia melihat bahwa Islam itu baik. Karena melihat perilaku-perilaku orang Islam itu baik. Jujur, amanat, bersih, yaitu disiplin, segalanya itu. Tawadhu, tidak sombong.
Nah, itu semua perilaku umat Islam itu menjadi saksi tentang kebaikan Islam. Jangan sampai perbuatan orang Islam malah menjadikan orang lari dengan Islam, seolah-olah Islam itu identik dengan perbuatan orang yang mengaku dirinya Islam itu. Maka dikatakan Muhammad, aduh, Islam itu baik, tapi tertutup oleh perilaku orang Islam itu sendiri. Maka orang Islam yang melakukan perbuatan menyimpang dari aturan Islam, itu sebenarnya merugikan tentang Islam. Itu menodai nama baik Islam. Islam tidak seperti itu. Misalnya ada orang Islam kok mau korupsi, orang Islam mau mencuri, orang Islam mau bohong, orang Islam mau khianat, orang Islam mau ya yang maksiat-maksiat yang lain itu. Orang mengira bahwa Islam itu ngajarkan seperti itu. Bagi orang yang tidak tahu, padahal itu perbuatannya jauh dari aturan Islam. Walaupun dirinya mengaku Islam, perbuatannya jauh dari tuntunan Islam. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, itu Islam hanya tinggal namanya saja. Namanya Islam, identitasnya Islam, tapi perilakunya jauh dari aturan Islam. Nah, itu tidak bisa menjadi saksi kebaikan Islam. Maka dikehendaki oleh Allah itu wa takunu syuhada 'alan nas. Supaya kamu orang Islam itu menjadi saksi di tengah-tengah manusia ini. Bahwa Islam itu baik. Melihat perilaku orang Islam, orang tertarik. Islam itu baik ya. Maka zaman Rasulullah, banyak tentara-tentara kafir yang ditahan oleh umat Islam. Mereka tidak mau dibebaskan. Malah banyak yang masuk Islam. Atau dia merasa aman, tentram ditahan oleh umat Islam. Daripada hidup di tengah-tengah mereka sendiri. Perilaku Nabi ketika Nabi ditagih hutang oleh orang Yahudi ketika saat itu. Ditarik lehernya, minta dengan kasarnya. Akhirnya Umar bin Khattab waktu itu mau memenggal leher orang itu. Diingatkan oleh Nabi, jangan. Ya, ingatkan dia supaya menagih dengan baik. Ingatkan saya supaya bayar hutang dengan baik. Dari kejadian itulah, dan lihat itu akhirnya orang yang nagih hutang itu jadi masuk Islam. Ali bin Abi Thalib kita kehilangan baju besinya, bawa ke pengadilan, padahal dia Amirul Mukminin. Karena Ali tidak bisa membawa saksi-saksi yang menguatkan bahwa itu betul-betul baju besinya beliau. Di pengadilan dia kalah, walaupun ini Amirul Mukminin. Ya. Orang yang menemukan dari orang Yahudi menemukan baju besi telah dikalahkan dalam pengadilan. Ya, dari situlah akhirnya dia sadar. Yang menemukan baju besi tadi mengakui betul ini bukan baju saya. Ini batu yang oleh Ali bin Abi Thalib seperti ciri-ciri yang disampaikan tadi. Maka saya serahkan. Ya. Dan saya masuk Islam karena melihat perilaku yang ngatasi kepala negara kalau sekarang neng pengadilan ya dikalahke karo rakyat biasa. Karena dia memang yang tidak bisa membuktikan kebenaran-kebenaran ya dikalahke. Dan kepala negara dikalahke dalam persidangan karena memang tidak bisa menunjukkan bukti-bukti, saksi-saksi yang menguatkan bahwa itu miliknya, ya kalah sudah. Dia menerima. Tidak seperti di negara kita, cuma kepala negara ya. Wah, nek sidang wong gede karo wong cilik kudu menang sing gede walaupun sing gede sing salah. Nek kalah sing gede iso tuku hukum. Piye jane aku kalah ning ben menang regane pira, itu bisa bayar. Nek orang kecil enggak bisa itu. Dan yang kowe iso bayar, kowe bener-bener ya kudu mlebu hukuman kan itu kan. Nah dari situlah akhirnya terketuk, oh begitu adilnya di dalam Islam itu. Maka dia akhirnya orang tadi masuk Islam. Jadi karena perilaku Islam yang dilakukan oleh umat Islam, melihat itu orang bukan Islam tertarik akhirnya menjadi orang Islam. Nah setelah dia jadi orang Islam, akhirnya Ali tadi, baju yang diberikan pada Ali dihadiahkan karena kamu sekarang sudah jadi orang Islam. Al-Muslim akhul Muslim, kamu saudaraku. Nah, sekarang saya hadiahkan baju ini untuk kamu. Nah. Dan akhirnya jadi milik dia, tapi bukan barang temuan, tapi menjadi barang hadiah halal. Dah. Maka kalau kita umat Islam ini perilakunya seperti Islam, saya rasa banyak orang simpati dan masuk Islam. Tapi yang ngerti ngutangi wong Islam tagih angel banget. Iya ndak? Akhirnya dititani pokoke nek diutangi wong kudungan aja itu. Nah, rungane wong Islam to. Lah kene apa to? Wis mbeleris setengah mati.
Tahke kondo Senen ini nanti pirang Senen, jik Senen terus. Ya. Nah itulah. Lah dari begitu akhirnya orang mengecap wong Islam ya elek gitu. Padahal sing eleki wonge nek ajaran Islam ndak boleh itu. Menepati janji, kalau tidak menepati janji kamu ingkar, tidak Islam lagi kok munafik kok dikatakan. Nah ini banyak orang Islam yang masih harus dibenahi perilakunya. Jangan ngaku Islam saja, kepingin mlebu swarga karena saya beragama Islam, wis apal pitakone kubur sunat ditekoni, sapa Gusti Allahmu? Allahur Rabbi. Sapa nabimu Muhammad? Apa kitab sucimu? Quran. Wis apal, mati mlebu swarga. Padahal mengerti Quran perbuatanmu jauh dari Islam. Ya. Maka harus kita sadarilah, kita benahi. Banyak orang Islam sendiri yang masih belum menurut Islam. Apalagi? Tentang risalah Jumat cukup Ustaz. Ya. Tanggal 19 Maret. Tentang wanita tidak wajib sholat Jumat sebagaimana laki-laki. Antariq bin Syihabin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun au imra'atun au sabiyyun au maridun rawahu Abu Dawud wa Daruqutni wal Baihaqi wal Hakim fil Jami' as-Shaghir. Dari Thariq bin Syihab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salat Jumat itu adalah kewajiban setiap muslim kecuali 4. Yaitu budak, wanita, anak kecil atau orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 394, Daruqutni juz 2 halaman 3, Baihaqi juz 3 halaman 172, Hakim juz 1 halaman 282. Lihat Sahih Jami' as-Shaghir 3111. Hadis tersebut saya temukan dari sebuah majalah Al-Furqan edisi 7 tahun kedua Safar 1424 Hijriah. Kemudian pada Quran surat Jumat ayat ke-9 berisi tentang perintah untuk sholat Jumat tanpa keterangan laki-laki atau perempuan. Lalu bagaimana hubungan ayat tersebut dengan hadis di atas, Ustaz? Ya. Ada yang mengatakan bahwa hadis itu menjelaskan Quran ayat 9 tersebut. Menjelaskan itu. Jadi pelaksanaannya memang kewajiban menjalankan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah dan seterusnya. Itu orang yang beriman bagaimana? Dijelaskan oleh hadis itu, gitu loh. Kecuali ini gitu. Tuh. Tapi ada yang tidak mau menerima juga karena dalam hadis itu disebutkan bahwa yang termasuk di situ adalah termasuk anak-anak, ya. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun. Ya. Anak-anak, padahal anak-anak itu sholat selain sholat Jumat pun juga tidak wajib. Nah, kok disebutkan sholat yang tidak berhak tidak wajib hanya 4, yaitu budak, wanita, anak-anak kecil atau orang sakit. Ya. Padahal anak kecil tidak Jumat pun ya tidak wajib. Nah, maka itulah akhirnya umat Islam tetap ada 2 pendapat. Yang satu, wanita-wanita tadi tidak termasuk wajib menjalankan sholat Jumat. Malah ada 3. Ya, 3 pendapat. Yang satu tidak wajib sholat Jumat. Maka kalau wanita tidak sholat Jumat, di rumah harus sholat duhur. Yang kedua, karena wanita tadi sholat Jumat hukumnya sunnah, maka kalau dia sudah menjalankan sholat Jumat, baru menjalankan sholat sunnah. Duhurnya masih harus dikerjakan. Jadi ya sholat Jumat, ya sholat duhur. Karena duhurnya wajib, gitu kan. Yang ketiga, kalau orang merasa beriman, baik laki maupun perempuan, sholat Jumat itu hukumnya wajib. Baik laki-laki maupun perempuan. Maka semuanya wajib mengerjakan sholat Jumat. Kalau tidak bisa sholat Jumat ke masjid, walaupun di rumah, dia sholatnya sholat Jumat. Nah monggo kalau sudah begini, ya, itu namanya khilafiyah kan, ada dalilnya, tapi prakteknya, pemahamannya jadi berbeda. Nah kalau sudah begitu kita saling menghormati. Yang sholat Jumat silakan Jumat, yang sholat duhur silakan duhur.
Tapi yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya itu, kalau sudah sholat Jumat masih lagi sholat duhur. Tidak pernah terjadi sholat duhur dan sholat Jumat dikerjakan bersamaan. Terus? Dari sebuah hadis riwayat Muslim, terdapat dalil tentang larangan menyambung sholat fardu, yakni sholat Jumat, dengan sholat sunnah sebelum dia berbicara atau keluar terlebih dahulu. Apakah ini berlaku juga untuk sholat-sholat sunnah ba'da fardu yang lainnya, Ustaz? Ya, berlaku. Pokoknya kalau kamu sholat wajib, mau sholat Jumat, disunahkan pindah tempat atau berbicara dulu sebelum menyambung sholatnya dengan sholat sunnah tadi. Apalagi? Dari brosur akad 19 Maret 2006, halaman 6 bawah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak antara sholat duhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, bukan karena takut dan bukan karena hujan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 491. Menjamak sholat tidak dikenakan musafir dalam majelis yang belum selesai, apakah dibenarkan, Ustaz? Menjamak sholat tidak dikarenakan musafir dan dalam majelis yang belum selesai, apakah dibenarkan? Itu dibaca hadis itu di atasnya kan ada itu. Brosurnya di bawah enggak? Bukan halaman 6, halaman 7 itu. Nah, kamu tanyakan akad 19 Maret halaman 6 itu kamu yang betul halaman 7 bawah. Dari Ibnu Abbas tadi. Ada yang bawa brosurnya enggak? Nah, di situ halaman itu kamu baca hadis yang di atasnya itu menjelaskan itu. Kalau enggak nanti yang bertanya dibuka di rumah nanti. Sudah saya tengok tapi hadisnya brosurnya lupa enggak saya bawa. Itu yang kamu tanyakan itu brosur tanggal 19 Maret 2006 itu pada halaman 7. Nah terus yang kamu tanyakan itu sudah terjawab hadis di atasnya. Kamu baca nanti yang hadis di atasnya. Terus apa lagi? Meninggal karena kecelakaan itu masuk surga apa masuk neraka, Ustaz? Nanti kok aku apa ngerti aku? Orang masuk surga atau masuk neraka ya tergantung amalnya. Kalau dia kecelakaan amalnya baik, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, itu yang saya ketahui itu, ya, masuk surga. Fa amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isatir radiyah. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau amalnya lebih baik, yang banyak itu yang lebih baik, yang baik itu yang lebih banyak, ya masuk surga. Kalau amalnya banyak yang jelek, ya masuk neraka. Tidak ada ketentuan karena kecelakaan itu masuk surga itu tidak ada ketentuan begitu. Apalagi? Ayah saya dulu meninggal karena tertabrak angkutan atau kendaraan. Sebelum itu memang ada masalah dengan istrinya atau dengan ibu tiri saya. Bagaimana dengan hal ini? Apakah meninggal dengan ngalamun itu tidak baik? Menurut sebagian orang karena tertabrak pada saat ngalamun setelah ada masalah. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Ngalah untuk pendapat orang aja kok ya. Ya, yang penting sih kamu kalau bapakmu dulu ketika hidupnya sholat, ya didoakan aja, dimohonkan ampun. Ya. Kalau tidak sholat, ya sudah, selesai. Kalau bapakmu dulu sholat, masih bisa kamu mendoakan, mohonkan ampun kepada bapakmu. Yang perlu diambil pelajaran bagi kita, kamu semua, termasuk anaknya, mula nek numpak kendaraan atau di jalan, ojo ngalamun. Ya, kalau tadi bar padu karo bojone, wes padu ya wes, rasa di ngalamun ke terus. Ngalamun kan begitu. Ada lagi yang kemarin ceritanya tertabrak kereta api itu juga karena sedang memegang HP yang dimuat dicelupas itu loh. Karo nyekel HP ngomong-ngomong nugel rel ya akhirnya nek sepur lewat orang krungu sebabnya krungu lagi telepon gue mau akhirnya ditabrak sepur udah meninggal. Maka di jalan tuh jangan suka ngalamun. Lawang mati karena ngalamun bagaimana? Ya mati sudah. Terus amalnya gimana? Ya itu pertimbangannya ya Allah nanti terhitung
Amal baik buruknya bagaimana? Yang dihitung kan amal kebaikan dan keburukannya lebih banyak mana. Kalau sebab matinya, bisa sebab ngalamun terus tabrak kereta, sebab ngalamun kecelakaan. Tidak ngalamun juga ada bisa mati. Ojo mati ini mergo ngalamun tok. Sebab-sebab yang dipentingkan di situ amalnya. Perkara sebab matinya karena apa? Yang penting amalnya. Kan Nabi kita mengatakan manusia itu diikuti 3. Yang 2 kembali, yang 1 terus. Yang kembali itu ahluhu wa maluhu. Ahli warisnya dan harta kekayaannya. Yang terus amaluhu, amalnya. Nah itu yang menentukan kehidupan selanjutnya nanti bahagia atau sengsara itu amalnya. Bukan ahli warisnya, bukan harta kekayaannya. Tapi amal perbuatannya. Terus? Bagaimana cara kita agar senantiasa ingat kepada Allah dan cara masuk surganya Allah, meskipun kita telah berbuat dosa yang sangat besar, Ustaz? Ya, bertobat. Pertama kita bertobat. Ya, tobat itu pertama menyesali akan perbuatannya. Mohon ampun kepada Allah, cepat-cepat berserah diri kepada Allah. Jadi aturan tata cara bertobat diterangkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 53 dan seterusnya. Nah, itu. Setelah itu memperbanyak amal baik sebagai imbangan daripada dosa yang telah dilakukannya. Jadi perbuatan jahat ditekan betul, kebaikannya ditingkatkan terus. Mudah-mudahan akhirnya nanti di yaumul mizan amal baiknya lebih berat daripada amal jeleknya. Nah, insyaallah masuk surga kalau begitu. Maka taubat itu betul-betul dilaksanakan, tidak hanya ketika taubat itu nanti kumat lagi ya ta? Menyesal, istighfar, sumpah tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat tadi, terus memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk mengimbangi kejahatannya. Insyaallah dengan begitu Allah akan beri kesempatan untuk masuk surga. Terus? Peran apakah yang paling baik yang harus dilakukan pelajar dalam menghadapi zaman saat ini dan zaman yang akan datang nanti agar tidak terjerumus, Ustaz? Ya, yang peran baik ya kamu belajar. Yang untuk menghindari itu ya belajar tentang agama, belajar tentang Al-Qur'an, belajar tentang As-Sunnah, ya. Karena yang bisa membedakan ini baik, ini buruk hanya Al-Quran. Karena Quran itu maka dikatakan Quran itu Al-Furqan, pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Orang tidak mengerti Al-Quran tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Tidak bisa. Maka dengan mengerti Al-Quran, bisa mengerti ini hak, ini batil. Lah bagi orang yang beriman tentu akan memegang yang hak, akan membuang yang batil. Nah kalau kamu belajar, ya tekuni belajar mempelajari kitab suci Al-Quran itu dengan betul-betul sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Tentu bagi orang yang waras memilih yang hak, menghindari yang batil. Kalau yang batil dipilih ya tidak waras itu, tidak waras. Maka setelah itu bagaimana? Allah mengatakan wa iyyaro sabila rusdi la yattakhidhu sabila wa iyyaro sabilal ghayyi yattakhidhu sabila. Itu yang tidak benar. Mestinya kalau tadi kan terangkan melihat jalan yang lurus malah tidak mau lewat. Melihat jalan yang rusak, jalan bengkok malah dilewati. Keliru itu. Mestinya kalau kita mengerti, belajar yang lurus dan yang bengkok, kita melihat jalan yang lurus itu yang kita tempuh. Maka di samping kita belajar memahami, kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya, kita melihat yang hak, mohon pada Allah supaya yang hak itu tampak hak, diberi kekuatan untuk bisa menjalankan yang hak. Melihat yang batil tampak batil, diberi kekuatan untuk menghindari yang atau menjauhi yang batil itu. Itu jalannya. Apalagi? Tetangga saya muslim mengadakan akikah pada hari ke-7. Dagingnya dibagikan mentah. Tetapi bayinya sudah mati sejak dalam kandungan. Apakah daging akikah yang demikian itu halal, Ustaz? Itu karena tidak tahu saja itu. Jadi akikah itu kalau bayinya masih hidup, bayi mati kok diakikahi ya.
Padahal akikah itu ada urut-urutannya. Dibelah ke wedhus, dagingnya dibagi, rambutnya dicukur, diberi nama. Lah nek mati, sing nyukur piye ta mbok jenengi sapa? Mbok jenengi sapa coba mati? Nek urip jenenge hayat, nek mati maut gitu. Jadi aturan akikah itu kalau bayinya hidup disembelih pada hari ke-7. Dagingnya dibagi-bagikan, diberi nama yang baik, rambutnya dicukur, dikasih minyak kasturi, kepalanya itu, rambutnya itu. Mati nggak usah diakikoi. Lah kalau dia tadi begitu, karena mungkin karena belum tahu saja. Nah, terus diberitahu kewajiban kita. Apalagi? Apa hukumnya seorang muslim mendatangi acara pernikahan orang Nasrani, Ustaz? Ya boleh saja lah. Mendatangi dia diundang tetangga, nikah ya boleh. Asal tidak mengikuti acara-acara peribadatannya, datangi jagungnya boleh. Acara ritual peribadahannya, doanya, kamu nggak usah ikut. Apalagi? Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Semenjak kelahiran anak pertama, suami mulai pudar cintanya. Bila ada masalah, pasti tidak ada kata sepakat. Biarpun itu urusan akhirat. Saya sebagai istri sudah banyak mengalah. Hampir setiap hari menangis karena akhlak suami tercinta. Saya dalam mengamalkan hasil ngaji pun banyak terhambat. Masalahnya saya harus sami'na wa ta'na. Bolehkah saya jika tidak izin pada suami bila mau mengamalkan hasil ngaji, yakni untuk berbuat kebaikan? Haruskah saya hanya sami'na wa ta'na dalam urusan apapun? Bolehkah saya minta cerai? Masalahnya dalam hubungan badan pun 1 semester bisa dihitung dengan jari. Yang jelas saya sebagai istri kurang jatah. Sangat tersiksa batin saya. Soalnya suami nampak sehat juga. Saya sangat mengharap penjelasan dari Ustadz. Langkah apa yang harus saya lakukan demi tujuan saya masuk surga. Karena biarpun urusan yang baik-baik, suami tetap pada pendiriannya. Pokoknya semua perintah dan larangan harus aku jalankan. Perintah dan larangan suami itu boleh diturut selama perintah dan larangannya benar. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu sami'na wa ata'na itu hanya di dalam hal kebenaran. Kalau tidak benar, la sam'a wa la ta'ata. Jangan didengar, jangan ditaati. Jadi tidak boleh karena saya suami apa-apa harus diturut. Ya, tidak boleh. Kalau benar tak turut, kalau tidak saya tentang. Harus gitu. Ya kan? Nah, kemudian apa kewajiban suami, apa haknya istri? Kalau istri merasa haknya tidak diberikan, hanya dituntut melakukan kewajiban terus, haknya tidak pernah diberikan, boleh kalau sudah tidak tahan lagi menjadi istrinya, minta cerai, boleh. Karena merasa haknya tidak diberikan berarti dizolimi, itu kan? Dizolimi. Adapun masalah jatah-jatah tadi ya mungkin suamimu tidak bisa memenuhi jatahmu. Jatah suaminya mungkin kuatnya hanya 1 semester 3, kamu maunya tiap hari 3. Nah kuat suamimu kan? Nah kalau itu relatif masalah itu. Tapi yang penting kalau hakmu merasa dizalimi, tidak diberi nafkah, tidak disantuni sebagai layaknya istri, karena suami itu berkewajiban memberikan nafkah lahir maupun batin, menyayangi istri, kata Nabi, sebaik-baik suami yang paling baik kepada istrinya. Paling baik. Sejahat-jahat suami yang paling jahat kepada istrinya, baik dengan orang lain. Ada tidak suami yang baik dengan orang lain, tidak baik sama istrinya? Oh banyak ibu-ibu. Kok banyak suamimu berapa kok ngerti banyak? Apa kamu suka menyelidiki suami orang lain? Ya mungkin ada, coba banyak gitu. Jadi suami itu, kata Nabi kan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu kepada istrimu. Aku, Nabi, orang yang paling baik kepada istri.
Sampai istri Nabi itu memanggil istrinya aja panggilan sanjungan. Aisyah itu namanya Aisyah, tapi dipanggil Humairah. Nah, si merah delima. Nah, itu panggilan yang menyenangkan. Jadi walaupun bagaimana memanggil istri itu yang baik. Aja dipanggil lemu dipanggil blok, tomblok. Kowe panggil tomblok, lha kowe terus apa? Ikra katanya. Nah, itu panggilan-panggilan jelek. Nah, maka karena suami harus berbuat baik kepada istri, kasih sayang kepada istri, maka imbalannya Nabi juga mengatakan, istri yang sholihah kalau dilihat suaminya menyenangkan. Menyenangkan bukan karena cantiknya, karena sudah dipilih kan dianggap cantik oleh suaminya. Karena akhlaknya. Termasuk wujud dari akhlak, maka kalau diperintah suaminya, taat selama perintahnya benar. Tidak bertentangan dengan ajaran agama, Quran dan Sunnah. Ya. Maka innama ta'atu fil ma'ruf, taat itu hanya dalam yang baik. Yang tidak baik tidak boleh taat. Maka Fir'aun, istrinya Fir'aun tidak taat. Padahal Fir'aun raja yang berkuasa, ya, malah pernah mengaku jadi Tuhan. Istrinya nggak taat, sampai dipukuli, digebuki, malah dia mohon, ya Allah, buatkanlah aku rumah di surga. Selamatkanlah aku dari kekejaman Fir'aun. Itu suaminya padahal. Jadi suami tidak mesti harus ditaati. Taatnya itu hanya pada Allah dan Rasul. Maka kalau suami mengajak, memerintahkan, menyuruh yang cocok sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, ya harus ditaati. Kalau tidak perlu. Lah sekarang kalau istri mau mengamalkan hasil ngajinya berbuat baik apa enggak? Izin suami, tidak perlu. Untuk izin suaminya, punya suaminya ra entuk. Kalau mau berbuat kebaikan, tidak usah izin, masa berbuat baik izin sama suami. Mau zakat, mas aku tak zakat ya, serasa zakat barang. Rasido akhirnya. Padahal zakat itu perintahnya Allah, kecuali kalau memang ada hal yang perlu izin. Misalnya mau puasa wajib gak perlu izin, Ramadan itu. Ya, yang harus izin kalau puasa sunnah. Itu pun dengan catatan kalau suaminya di rumah. Izin. Sunnah lah ya. Kalau wajib nggak perlu. Zakat itu wajib, nggak perlu izin. Sholat itu wajib, nggak perlu izin. Malah Nabi merintahkan sholat tahajud sunnah pun nggak perlu izin kok. Sholat tahajud sunnah malam. Kalau kamu bangun, suamimu tidak bangun, bukan. Orang gelem gerujukan banyu raine. Jak salat tahajud. Nah, orang itu ngelarang malah kon gerujuk banyu. Nah, supaya Allah, karena saat itu Allah menurunkan berkah. Kok tidur saja. Ya. Jelas, jadi kalau memang suaminya merasa tidak memberikan haknya, kewajibannya dituntut mengamalkan terus, kasih sayangnya sudah tidak ada, ya, tidak bisa dikompromikan lagi, ini minta cerai boleh. Maka siapa suami, kalau suamimu itu ngaji, jangan ketemu aku, engko tak kumbai. Jangan ketemu aku. Kalau tidak ngaji ya sudah, saya enggak bisa. Kon yang tak celuk aku ustadzmu dudu ustadzku yang gitu kan. Nah. Sudah, apa lagi? Sebelumnya ada pertanyaan dari tamu Gresik, dijawab sekarang, Ustaz. Ya. Bagaimana hubungan yang baik antara sesama rekan kerja, antara laki-laki dan perempuan menurut ajaran Islam, Ustaz? Ya sebatas yang dibenarkan dalam Islam. Tidak boleh menyendiri dua orang, yang ketiga adalah setan. Tidak boleh saling apa itu? Ya, peh konco nyambut gawe terus ngasuh tablek-tablekan, gojekan, enggak perlu ya. Ya kerja saja. Apa yang perlu dikerjakan dalam itu ya sudah. Misalnya istrinya apa? Wanitanya tadi bagian kasir, kamu tukang menerima jual barang, kasir dan sebagainya, yang ada hubungan uang ya langsung berikan itu. Wes sudah, apa yang bisa dibantu, bantu. Ya sebatas hubungan kerja. Hal-hal yang dilarang oleh agama ya ditinggalkan. Kalau bicara ya apa perlunya. Sekedar yang sudah diperlukan sudah selesai, tidak usah terlalu banyak bercanda sama dia. Nanti yang ketiga setan, nanti kalau sudah setan mencampuri ya jadi maksiat nanti. Apalagi?
Bagaimana cara mendidik anak-anak yang telah beranjak dewasa sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh? Sedangkan kadang-kadang mereka cenderung membantah bila dinasihati, Ustaz. Ya, maka dijak ngaji. Dijak ngerti tuntunan agama, ya. Dijak ngaji karena orang itu tidak bisa jadi baik tanpa petunjuk Al-Qur'an, tanpa petunjuk agama. Ya, rasa HP. Kalau manusia bisa baik tanpa Al-Qur'an, Allah sudah tidak mengutus nabi lagi, Nabi Muhammad. Karena sebelum Nabi Muhammad kan sudah banyak nabi. Kenapa Nabi Muhammad diutus lagi membawa Al-Quran? Karena manusia tanpa Al-Quran tidak bisa jadi baik. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sebelum Allah turunkan Al-Quran mengutus Nabi Muhammad, manusia dalam keadaan sesat. Sesat yang nyata. Maka dengan diturunkan Al-Quran, mengeluarkan manusia dari gelap menuju terang. Menuntun manusia dari sesat ke jalan yang selamat. Ya, itulah maka diajak ngaji, dingertikan agama. Terus diajak, jangan hanya disuruh. Diajak itu maksudnya apa? Orang tua memberikan keteladanan. Orang mau ngakon tok. Salat yang masjid itu no, bapaknya orang yang masjid. Ya, dijak anak itu, mari kita salat ke masjid. Ya. Orang mau ngakon bapaknya dewe, lah bapak mboten ke masjid. Kowe wae mangkat toh, aku kesel tak leren sik. Nah, boleh itu. Kalau memang anak harus diberi keteladanan. Apalagi? Bagaimana batas-batas hubungan berteman antara laki-laki dan perempuan pada anak-anak yang beranjak dewasa? Misalnya anak yang sudah duduk di bangku SMA, Ustaz. Ya semaksimalnya. Dihindarkan itu. Kalau di SMA kita, di SMA MTA itu duduknya diusahakan lakinya yang di depan, wakilnya di belakang, perempuannya. Ya batas-batas yang diminta agama itu. Di samping itu tidak hanya duduknya aja, ya dinasihati setiap hari itu. Digeretai, dinasihati. Maka jangan bosan-bosan menasihati anak-anak itu. Tidak bisa sekali ditunjukkan terus baik, tidak bisa. Baik itu latar kabuna tobakon dan tobak, sedikit demi sedikit meningkat. Mau buruk juga meningkat. Maka pendidikan itu terus. Tidak hanya seketika itu saja, terus dididik, terus diawasi terus. Apalagi? Bolehkah secara kebetulan atau tidak sengaja anak laki-laki memboncengkan teman perempuan, Ustaz? Mosok gonceng ora sengaja iki piye? Ya ora mungkin. Ya kebetulan kuwi mau, kebetulan dalam arti kebenaran. Mosok gonceng ki ora sengaja iki piye caramu? Wong gonceng ki kok ora sengaja coba. Kamu naik sepeda motor, ngeti-ngeti nemplek dhewe ngono ta? Nah, ya ora mungkin, mesti kowe mandek terus kon munggah kono lah. Mosok ora sengaja ngono. Apalagi? Sementara cukup, Ustaz. Ya, ayo terus. Teruskan jawaban. Masih ada waktu. Tanggal 26 Maret. Apakah dibolehkan sholat dan berdoa sambil menangis, Ustaz? Iya, sholat berdoa sambil menangis. Kalau nangisnya memang tidak dibuat-buat, ya boleh aja. Memang karena sentuhan dia baca ayat-ayat Al-Quran, baca doa di waktu sujud sampai tersentuh hatinya menangis, tidak dibuat-buat, ya boleh aja. Wong namanya tidak dibuat. Dalam riwayat itu Abu Bakar As-Siddiq kalau sholat pas sujud dia menangis. Betul-betul menangis itu. Apalagi? Di Asrama Putra, saya sering melihat teman saya kalau lapar itu menghentikan tukang sate dari atas dan membelinya dengan ember. Apakah yang begitu itu baik, Ustaz? Tidak baik. Ya, tidak baik. Nah, gue nek terus bodoke duwite go mlayu tukange sate piye? Nah, walaupun itu kurang akhlak ya. Lebih baik kalau mau makan ya turun jajan masakan. Ya. Turun. Apalagi? Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama menyambung pertanyaan dari majelis tadi, bahwa saya juga pernah mengalami itu mendapat undangan mantenan, tetapi undangannya itu di gereja. Nah, sehingga pada
saat itu saya bertanya Ustadz Solehan dan jawabannya intinya tidak usah datang gitu. Nah ini saya tanyakan kepada Ustadz, apakah kalau mendapatkan undangan mantenan itu ke gereja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk masalah ini amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar dalam hal ini masuknya majalah Playboy begitu. Iya. Nah ini langkah umat Islam itu sebaiknya seperti apa? Kalau melihat adik-adik dari mana itu? FPI ya, FPI dan di Solo itu namanya apa? Ya. Itu kok saya agaknya juga setuju sebagai peringatan begitu. Tetapi ya kalau misalnya melakukan kerusakan ya jangan sampai terlalu begitu. Ini mohon pertimbangan dari Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau misalnya undangan pengantin tadi, orang Kristen mengundangi orang Islam untuk manten, apa boleh datang. Kalau memang itu di gereja dalam arti pas peribadahannya memang kita nggak boleh kan. Tapi kalau dalam acara resepsinya atau apa itu, justru kalau yang penting tidak ada kemaksiatan di dalamnya, boleh aja kita datang. Kalau tidak ada kemaksiatan di dalamnya, kita boleh datang. Pengundangan, walaupun dia Kristen, lah kalau dia Kristen mau disuruh nikah cara Islam ya nggak mungkin dah. Ya nikahnya ya cara Kristen itu. Nah, kalau di gerejanya ya tentu di situ ada acara peribadatan itu. Acara-acara apa itu untuk ibadah. Bagaimana cara mereka. Kalau kita menyaksikan nikah cara Kristen itu bagaimana, ya kita melihat boleh aja asal tidak mengikuti tata cara peribadatan mereka. Kemudian mengenai majalah Playboy, ya. Sebaiknya gimana? Ya kita dukung. Memang pemerintah kan dulu sebelum itu berjanji kalau nanti muncul betul akan dibekuk. Gitu loh, di surat kabar dulu. Lah kalau pemerintah itu ternyata muncul tidak dibekuk, ya kita tuntut pada pemerintah. Kalau pemerintah ternyata tidak membekuk, ya kita ya bisa membekuk, bekuk aja. Maka kalau itu di FPI misalnya datang ke tempat penerbitan majalah ternyata diterbitkan betul, ya boleh kita sita, kita rampas, tapi jangan membuat kerusakan. Ya, biar pemerintah bereaksi. Karena pemerintah kalau tidak dilakukan begitu ternyata berarti membohongi kan itu kan. Nah, karena pemerintah membohongi, ya, rakyat bisa berambil langkah sendiri karena dibohongi oleh pemerintah. Maka sebenarnya tuntut pada pemerintah. Kalau memang majalah Playboy itu betul-betul muncul, bagaimana reaksi pemerintah dulu yang mau membekuk kalau terpaksa nanti muncul betul itu. Kalau tidak, ya kita tuntut pada pemerintah. Maka kalau saudara-saudara kita dari FPI melakukan begitu, asal tidak berbuat kerusakan, ya silakan saja. Itu bentuk protes terhadap pemerintah. Karena pemerintah jelas-jelas mengatakan akan menindak, ternyata tidak ditindak, lah rakyat bisa bertindak sendiri. Karena pemerintah yang berkuasa tidak mau menindak. Itu resiko kalau pemerintah tetap biarkan akan resiko berat nanti. Dan itu terus akan marak, tidak hanya di Solo. Nanti kalau menurut betul, tentu akan seluruh Indonesia umat Islam akan bergerak itu. Tidak ketinggalan MTA nanti juga bergerak itu. Kalau akan begitu. Terus apa lagi? Saya sangat menghormati ayah saya. Karena saya anggap beliau sudah mengerti masalah agama. Dan beliau adalah salah satu pengurus Muhammadiyah. Tetapi ketika keluarga saya diberi kiriman makanan bancaan dan dalamnya ada sembeliannya, beliau mau memakannya. Ketika saya mengatakan bahwa daging bancaan itu haram, beliau mengatakan bahwa bancaan orang sekarang dan dahulu beda. Dan saya hanya diam dan tidak memakannya. Bagaimana caranya agar dapat menyadarkan ayah saya, dan bagaimana jawaban ayah saya bila hal itu terulang lagi, Ustaz? Ya wis ngono kuwi mau piye meneh. Kon ngapake ngandani nek wong ngerti malah susah. Wong wis ngerti kok dikandani ya ta? Nah, malah ngandani. Nah, bancane wong dhisik karo saiki ya padha wae.
Bancaan dalam arti acara-acara bancaan tertentu dalam rangka selamatan, bancaan. Kalau bancaan dalam arti makan bareng diarani bancaan, memang ada kan suatu tempat, suatu daerah, bancaan ini ternyata cuma makan bersama-sama. Kenduri itu bukan kok pakai selamatan didoani, ndak ngundang tanggane, jangan bareng, itu namanya kenduri. Lah kalau kenduri semacam itu ndak masalah. Mengundang misalnya kamu ngundang tetangga tanpa ada usul-usul apa-apa, ya kan? Kalau mengundang tetangga ajak makan bersama karena dalam rangka selapanan bayi atau mitoni hamil 7 bulan, nah maka tidak boleh itu. Kalau tanpa ada apa-apalah, pokoknya ada rezeki, ngundang tanggane ajak makan bareng karo ngomong-ngomong masalah agama, tidak masalah. Kalau bancaan dalam arti selamatan, wong dhisik karo saiki padha wae. Apalagi? Ada telepon. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Mbak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau tanya tentang sholat masjid setiap hari itu Pak Ustaz. Iya. Saya kan ngimami di salah satu masjid, yaitu sudah agak berjalan lama Pak Ustaz. Tapi saya kan tidak pernah menengok ke belakang, tidak tahu makmum saya gimana ya Pak Ustaz cara perilakunya. Setelah itu ada salah satu makmum yang setelah sholat itu memberitahu saya, Bapak sholat cara memimpin makmum itu masih kurang tepat karena di dalam berdiri mau ke sujud itu saya masih membaca Allah Akbar agak panjang, dan makmum saya itu sudah sujud, jadi saya belum sudah sujud. Lalu makmum saya yang memberitahu saya, Pak, kalau baca takbir sujud jangan terlalu panjang karena makmumnya belum sudah sujud, Bapak belum sujud, itu sholat itu kurang baik untuk makmum, dan ya katanya itu salah dan bisa menimbulkan dosa Pak Ustaz. Saya minta jawaban dari Pak Ustaz bagaimana baiknya. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang salah makmumnya. Lalu kok imam disalahkan? Panjang-panjangnya Allahu Akbar itu seberapa? Ya, toh? Misalnya dari berdiri mau sujud, Allahu Akbar itu kan betul Allahnya memang harus panjang. Lah akbarnya pendek, bukan Allahu Akbar. Salah itu. Tapi Allahu Akbar betul. Lah, baru Allah Akbar, makmumnya sujud keliru. Ya. Jadi makmum itu tidak boleh mendahului imam. Kalau mendahului imam, nanti bangkit dari kubur, kepalanya menjadi kepala khimar. Jadi yang salah itu bukan imamnya, makmumnya yang mendahului itu yang salah. Nah, kalau Bapak sudah betul, dawa-dawane wong maca Allah Akbar seberapa toh? Ya, jadi teruskan itu enggak apa-apa, betul itu. Terus? Mari ada yang masuk, silakan. Halo. Halo. Ya. Halo. Tadi Pak yang bapaknya pengurus Muhammadiyah itu Pak. Iya, iya. Minta diklarifikasi, mungkin itu oknumnya bukan misalnya Muhammadiyahnya. Oh iya, jelas. Iya, jelas itu oknumnya bukan pengurusnya. Saya tahu kalau pengurusnya ya. Jadi itu bapaknya tadi bukan pengurusnya. Hanya anak tadi menanyakan kebetulan bapaknya itu menjadi pengurus Muhammadiyah. Tapi saya yakin Muhammadiyah tidak seperti itu. Ajaran tarjih Muhammadiyah itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Saya membaca pelajaran tarjihnya itu. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah itu memang kalau Muhammadiyah didirikan itu Kiai Haji Muhammad Dahlan dulu mendirikan Muhammadiyah tujuannya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi cocok dengan kita, Muhammadiyah itu cocok dengan kita. Nah, tapi sekarang katanya ada Muhammadinu katanya, lah itu yang tidak ngerti saya. Kalau Muhammadiyah cocok, karena amalnya ya Quran dan Sunnah kembali. Sedang kita kan ya kita kaji Quran dan Sunnah, kita amalkan dalam
kehidupan kita ini. Maka kalau Muhammadiyah itu betul-betul seperti yang diadakan Kiai Haji Muhammad Dahlan itu ya cocok dengan kita. Tapi sekarang katanya ada istilah Muhammadini itu loh yang saya bingung itu. Ya, apalagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Pak. Mau menanyakan tentang larangan menggambar yang bernyawa itu gimana? Saya pernah istri saya tapi cuma kepalanya. Nah itu sikap saya harus menghancurkan apa cuma disimpan atau gimana? Jadi menggambar hanya kepalanya gitu? Iya, kepalanya lama ya cuma sebatas leher ke atas gitu. Kenapa? Kalau semua tidak boleh gitu? Ya itu boleh apa enggak? Boleh. Memang ada hadis Nabi yang melarang nerangkan bahwa orang yang menggambar benda atau ada nyawanya nanti di akhirat dituntut untuk memberi nyawa. Ada hadisnya itu. Nah dari situlah akhirnya tidak boleh gambar yang ada bernyawa. Gitu? Nah padahal itu kalau tidak boleh, wah tukang-tukang foto itu dosanya besar itu. Tukang foto itu kan sing dipoto manusia-manusia bernyawa semua itu. Nah, jadi hadis itu masa transisi untuk memberantas kemusyrikan. Ya, kadang pada saat itu orang-orang yang dianggap orang-orang tokoh-tokoh dan sebagainya dibentuk patung, wujudkan, diabadikan, bentuk patung, digambar, kemudian disembah-sembah. Maka ada hadis Nabi, barang siapa di rumah ada patung, ya, malaikat tidak berani masuk. Karena untuk memberantas kemusyrikan, patung-patung dihancurkan. Ya kan? Nah kalau sekarang patung di dalam rumah sudah tidak ada kok yang disembah-sembah, nggak ada. Gambar-gambar rumah, gambar orang, ya tidak ada yang disembah-sembah. Nah, maka tinggal apa sebabnya? Kalau memang itu gambar yang akan disembah-sembah, ya tidak boleh. Kalau sekedar menggambar kancil, kebur orang tapi nggak ada apa-apa ya tidak masalah itu. Boleh, tidak masalah itu. Bagi yang saudara tetap berpandangan tidak boleh, ya silakan saling menghormati saja. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya dari Gemolong, Pak. Iya, waalaikumsalam. Mau menanyakan pegawai negeri atau PNS. Iya. Dulu saya pernah menjadi anggota koperasi. Karena di dalam koperasi itu banyak sekali kebijakan yang tidak saya inginkan. Kemudian saya memutuskan keluar dari koperasi. Kemudian waktu ini karena jabatan saya terus terang saya menjadi kepala sekolah. Iya. Saya harus masuk lagi menjadi anggota koperasi. Karena dalam struktur itu kalau teman-teman itu mau pinjam, kepala sekolah harus menandatangani. Namun waktu ini saya juga meneliti dengan adanya kebijakan koperasi masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan. Bagaimana seperti penuturan atau penyerahan dari Ustaz, kalau bunga ditentukan lebih dahulu hukumnya haram. Padahal koperasi bunganya ditentukan terlebih dahulu yaitu 3%. Pertanyaan saya, bagaimana hukum meminjam dalam koperasi? Yang kedua, bagaimana tindakan saya untuk menghadapi hal ini dan bagaimana jalan terbaik untuk saya sebagai PNS? Sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak sebagai kepala sekolah bisa ikut campur tangan mengatur, jadikan saja koperasinya koperasi syariah. Jadikan koperasi syariah, diatur secara syariat. Wong bank saja bisa diatur syariat, apalagi koperasi. Dan syariat itu bisa untuk mengatur apapun dalam kehidupan. Memang syariat itu untuk manusia kok. Pinjam meminjam, utang piutang, jual beli, semualah yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia bisa diatur secara syariat. Nah kalau Bapak ada di dalamnya, ada penyimpangan, kalau bisa jangan keluar. Malah bagaimana penyimpangan itu diluruskan. Bagaimana caranya penyimpangan itu supaya diluruskan semaksimalnya, gitu kan? Jadi dalam rangka dakwah juga. Kalau nyimpang kita keluar, lah kapan dia mau lurus nanti? Nah, usulkan saja supaya diatur secara baik. Dan koperasi itu tujuannya kan tolong menolong, bantu membantu.
Nah, semaksimalnya kalau diusahakan untuk tolong-menolong betul kepada anggota, terhindar dari riba, terjerat dari lintah darat, kan itu lebih bagus itu, dihidupkan koperasi itu. Yang menyimpang tadi aja diluruskan. Ya, begitulah saya rasa, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bu. Saya itu mempunyai adik yang udah rumah tangga. Nah, dia itu usahanya membuat batik, Ustaz. Terus pabriknya itu katanya ada yang penunggu jin. Terus dia itu beranggapan membuat sia terus. Jadi pabrik itu merugi terus gitu loh, Ustaz. Iya, Ya, ini adik saya juga kebetulan saya belum mendengarkan. Oh, iya. Apakah ya gitu toh, Ustaz? Apakah tidak kemampuan orangnya apa gimana? Lah saya tuh mau bilang itu ya juga bingung, Ustaz. Apakah ada yang pabrik membuat rugi pengusaha gitu loh, Pak Ustaz? Ada penunggunya gitu loh, Ustaz. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pabrik tadi dibikin rugi terus karena ditunggu oleh jin. Ya. Nah, itu keyakinan itu harus diberantas, harus dihilangkan. Tidak ada jin nunggu pabrik, itu nggak ada. Ya, kalau memang itu jin menunggu pabrik yang katanya bisa merugikan, mungkinnya uangnya diambil oleh jin tadi, itu ya jin yang doyan sambel itu. Ya. Nggak ada jin, apalagi yang dikatakan jin makhluk halus kok jikui duit itu gimana? Kok bikin rugi bagaimana? Nggak ada. Jin, tuyul, tukang ambil uang itu tidak ada. Kita harus tidak percaya. Ya kalau uang di dalam rumah kerap hilang ya tuyulnya mungkin ada anaknya sendiri di rumah itu. Atau keluarga yang ada di rumah. Kalau tuyul makhluk halus yang diyakini masyarakat umum pada sekarang ini atau sejak dulu, itu tidak ada tuyul-tuyul mengambil uang, itu enggak ada. Ya, tuyul njikuki duit itu mong 50.000, 100.000 kok mbok ambil ke bank sana 1 miliar, 1 juta kan itu kan. Ya. Tuyul bodoh ya ono kene kok njikuki mong duit cilik terus ya. Jadi jin penunggu pabrik itu enggak ada. Enggak ada. Orang Islam harus tidak percaya itu semua. Ya. Susah nanti kalau pabrik-pabrik rugi terus dicolongi jin. Nah, itu kita harus tidak percaya. Ya mungkin karena kalau itu mengambil-ngambil jelas manusia bukan jin. Kalau tidak untung ya mungkin manajemennya atau pemegang pabrik itu yang kurang pandai, kurang mumpuni dalam mengatasi persoalannya. Nah, itu aja. Jadi kalau penunggu jin menjadikan pabrik itu rugi, nah, tidak boleh percaya itu. Nah, kalau begitu nanti terus dipanggilkan pemburu hantu kan itu kan. Nah, pemburu hantu itu untuk ada jin yang jadi hantu-hantu itu cuma dibawa botol kosong, dimasukkan di situ, ditutup. Terus dibawa kemana? Nah, tidak ada pemburu hantu-hantu itu tidak ada. Pemburunya ada, hantunya itu nggak ada. Hantunya dibuat sendiri itu. Buat sendiri. Nah, tuh gayanya memburu seperti itu, tidak ada. Islam tidak boleh percaya begitu. Jadi mudah-mudahan ibu bisa memahami. Jadi jangan percaya kalau jinnya menunggu pabrik, terus pabriknya marahi rugi. Ya, jinnya aja diusir. Ya. Jin itu apa kok mau diusir? Nah, nggak ada wujudnya. Nah kalau pabriknya ajar kehilangan duit, ya itu manusia yang ngambil, bukan jin. Ya jin manusia tadi. Baiklah, saya rasa cukup. Waktunya sudah habis. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan Allah meridhai langkah-langkah kita semua. Mari kita akhiri pengajian ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.